itulah Ar-Rahman. Beda dengan Ar-Rahim. Allah Ar-Rahim, Allah menyayangi hamba-hambanya yang taat, yang menurut, yang durhaka Allah pada sayang. Maka itu kita pun antara sesama muslim yang dibenarkan untuk bersilaturahim. Sesama manusia tidak, maka itu ada istilahnya ukhuwah Islamiyah. Itu sesama kita muslim, yaitu ruhamai bainahum. Ada sifat rahim antara mereka. Maka itu dengan kita dilarang untuk mendoakan orang yang tidak seakidah, yang dia bukan muslim, untuk keselamatannya, untuk dia mendapatkan rahmat Allah dalam bentuk kasih sayang. Maka kadang assalamualaikum warahmatullah kepada selain muslim pada umumnya. Bahkan ketika mereka mengucapkan salam pun kita tidak boleh menjawabnya sebagaimana kita menjawab bila muslim mengucapkan salam kepada kita. Maksimal dengan kita hanya boleh ketika mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cukup menjawab waalaikum. Hanya boleh menjawab atas waalaikum. Dan atas kalian, apanya? Ya atas kalian aja. Tidak ada salaman, tidak ada rahmat, tidak ada keberkahan. Maka dengan sesama manusia ada ukhuwah insaniyah. Satu negara ukhuwah wataniyah. Tapi kita sesama muslim ada ukhuwah Islamiyah. Sampai-sampai berkumpul pun mereka tidak boleh di perkuburan kita. Nah, begitulah. Dia harus beda kuburannya. Karena di dalam pendapat ulama kita mengganggu. Tetapi di dalam masalah karunia, nikmat, Allah tetap beri. Apa saja yang Allah berikan kepada manusia, walaupun dia seorang mudlim, seorang pembuat dosa, pembuat maksiat. Yang pertama, la yajubu anhu rizqah, dia tidak dihalangi untuk mendapatkan rezeki, tetap dapat rezeki dan kada berubah. Nah, ini bagi mereka yang walaupun mereka itu adalah seorang yang muslim. Bahkan rezekinya mungkin kalau memang hatinya luas, tapi di dalam Islam diistilahkan itu istidraj, lanjuran baginya. Karunianya itu dalam bentuk istidraj, bukan ma'unah, apalagi karomah. Bukan ma'unah, apalagi karomah. Itu namanya istidraj, lanjuran. Dan biasanya nikmatnya itu menjadi bumerang bagi dirinya, malahan membahayakan baginya, karena dia sifatnya istidraj. Kalau bagi orang yang senantiasa mengamalkan amal soleh, maka menjadi ma'unah, pertolongan dari Allah. Dan bagi para kekasihnya disebut dengan kawalan, kemuliaan. Kemudian yang kedua, wala yahjubu anhu syirk, dia tidak terhalang
untuk mendapatkan kesehatan. Sehat saja. Si anu tuh pasti ada sebanyak sehat aja. Itu sama ya. Karena Allah tetap bukan malah si anu tuh hajinya sebanyak aja tak tapi gawe kakos ya. Karena bagi orang yang beriman wajib meyakini sehat dan sakit itu tidak berbeda. Sehat dan sakit dua-duanya nikmat, dua-duanya karunia, dan dua-duanya baik. Dan masih membedakan sehat lebih baik daripada sakit. Berarti yang mengolah orang dari orang sehat itu adalah itu. Siapa dia? Menuduh Allah kata baik. Cuma secara hukum akal kita, hukum adat kita, hukum adat namanya sehat lebih baik daripada sakit. Itu hanya hukum adat. Kebiasaan kita memandang. Nah, bagi orang yang berdosa memang Allah kasih sehat, tapi hati-hati, sehat itu bisa jadi lanjuran juga dari Allah, sehingga akhirnya dengan dia tidak mau bertaubat. Banyak orang ketika dia sehat, dia maksiat. Allah buat dia sakit, akhirnya bertaubat. Nah, berarti sakit itu jelas bagus, sehingga dia bertaubat, tidak lagi bermaksiat. Ditambah lagi, setiap orang yang sakit, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Apalagi bila dia bisa sabar atas penyakit yang diderita atau kesusahan yang lain. Tidak bisa makan misalnya, sudah mau usahakan tapi tidak dapat. Untuk beli makanan itu tidak dapat karena kesusahannya. Maka setiap kesusahan yang dideritanya itu ya Allah menggantikan dengan kebaikan. Allah lapangkan dari sisi yang lainnya. Maka itu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Pada setiap satu kesulitan Allah jadikan dua kemudahan. Allah jadikan dua kemudahan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, maka orang bermaksiat itu Allah tetap karuniakan kepadanya sehat. Maka bagi seseorang yang sehat dan ada sakit-sakit itu harus melihat dua, kalau beristighfar dan jurah. Yang alhamdulillah dia tidak bersyukur tentang sehat yang didapatinya. Banyak orang yang tadinya sehatnya ketika begitu sudah garing dan berzikir. Apalagi dokter sudah memvonis bapak umurnya tak lama lagi bapak ya. Wah, ancam baiknya berzikir, ingat dulu kalau sembahyang terus sembahyang. Jadi sehat itu jadi bagus buat dia. Tapi kalau seandainya dia sehat, sakitnya dari sehat, ada ingat lagi itu banyak. Maka ulama pernah mengatakan, ada perkataan ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihhat la yaraha illal maqdar. Sehat itu adalah mahkota di atas kepala orang yang sehat. Tidak dapat melihat bahwasanya ada mahkota di kepalanya kecuali kalau dia sakit. Artinya apa? Orang tidak memandang nikmat sehat itu kecuali kalau sudah sakit. Mulai sehat itu teringat lagi pun nikmat itu, tapi kalau sudah sakit baru terasa nyamannya sehat, baru terasa. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kenapa kita sampaikan tadi jangan sampai itu adalah istighfar? Karena Allah tetap kasih bagi orang maksiat kesehatan. Ya.
yang membuat mereka sering lupa. Seperti siapa? Fir'aun. Dibiarkan sepak sehingga dia merasa Tuhan ada surga. Sebaliknya ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau seminggu hanya, dalam satu minggu, satu pekan tidak ada sakit. Bahasa kita pupuk seminggu tidak ada negara, tidak ada sakit, sehat saja. Sibuk dia, ini kenapa ya ini ada salah kahnya? Ada 3 minggu tahun kita kan senang aja, ada negara-negara di sini jadi pikiran. Kalau Allah marah, yang dikhawatirkan kalau Allah jadikan semuanya itu istidraj dan curah. Karena tidak mau Allah khairan yusib minhu. Kalau Allah menginginkan suatu kebaikan bagi hambanya, dia timpakan kepadanya musibah. Nah, salah satu musibah itu adalah dengan penyakit. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang ketiga, wala yuziru alaihi tadba wala yu'aqibuhu ajilan. Yang ketiga, wala yuziru alaihi tadba, Allah tidak memperlihatkan kepadanya dosanya. Jadi dia melakukan dosa, tapi Allah tidak perlihatkan dosanya itu ke orang lain. Maka itu banyak ulama yang mengatakan kalau seandainya bapak-bapak ibu tahu tentang dosa saya, dilihatkan oleh Allah, mungkin tidak ada yang mau mendengar pengajian saya. Sama itu orang-orang dosa Allah mungkin ustaznya banyak dengan dosanya. Padahal dilihat siapa dari kita yang ada suatu dosa, yang tidak punya dosa. Kullu bani Adama khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam itu bersalah. Seluruh anak cucu Adam itu ada yang berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang mau bertaubat memperbaiki kesalahannya. Maka itu etika kita ketika melihat ada orang berbuat dosa, ada boleh kita menghinanya, merendahkannya. Kenapa? Kalau jawabannya kita yang ditimpakan Allah, kita yang Allah jadikan yang berdosa, ya kita. Kenapa? Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Nah itu yang kita takutkan. Karena Allah di samping maha kuasa memberikan hidayah, tetapi juga maha kuasa untuk menyesatkan. Karena seseorang itu disesatkan oleh Allah, kita juga bisa. Atau orang artinya berbuat maksiat, itu kan atas kudrahnya dan ilmunya Allah. Maka Allah pun juga maha kuasa untuk membuat kita seperti mereka. Maka jangan sampai kita punya pandangan buruk terhadap orang yang gawiannya wajib kita benci, orangnya jangan. Orang yang buat maksiat, berbuat dosa itu, yang wajib kita benci, tidak suka itu adalah gawiannya, perbuatan maksiatnya, perbuatan dosanya, orangnya boleh. Maka itu ada hadis Nabi, unsur zaliman wa mazluman. Orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat dosa, dan orang yang dizalimi. Orang berbuat dosa itu zalim tidak, zalim kita tolong. Cara menolongnya bukan menolongnya untuk betapa berbuat zalim, tapi bagaimana dia berlepas daripada kezalimannya, atau menolonginya untuk bertaubat dari perbuatan zalim. Itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam perbuatan baik dan perbuatan
Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita ya Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, Allah akan lihatkan dosa kita. Ampunkanlah dosa. Ada wajib melihat apa namanya, melihatkan muka kita, malunya kita banyak dengan dosa. Belum dalam masalah ibadahnya yang makruh, yang lain makruh kita minta kesalahan. Dalam beribadah masalah bab ikhlas, kita menuju dua kan sudah ikhlas dalam beribadah. Kebanyakan orang ketika melakukan suatu ketaatan bukan karena Allah, karena dirinya, mengkarang dirinya, itu ikhlas mengarahnya. Menolong orang tanpa berharap ditolong, nah iya itu dari ikhlas mengarahnya. Melakukan suatu ketaatan karena supaya ini itu betul-betul berujung itu dosa. Apalagi berdosa dalam bentuk berdusta, sedikit ada saya berdosa, sedikit banyak sampai berdusta. Boleh kata dusta itu hanya dua yang boleh, berdusta itu hanya dua yang boleh. Kebanyakan kita macam-macam dusta, padahal Rasul juga timur kepalanya dosa adalah dusta. Bahkan tadi ada ibu-ibu belum sebelum kesini pengajian ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang bertanya, Ustaz, kita di bulan lagi puasa, lalu kemudian ya, ada orang bertanya dengan kita yang di antena misalnya, ibu puasa ya, katanya orangnya. Kata dia apa? Saya takut kalau saya bilang puasa nanti saya lihat. Maka saya bilanglah, dah saya tidak puasa, kan supaya yang nanti lihat. Nah ini orang ada paham. Yang pertama, rusak puasa ini berdusta sudah. Dia sudah berdusta sama dengan merusak puasanya. Itu ada hadisnya, man lam yana qawla zur wa lam amila bihi falaysa lillahi bihi hajat ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, ada takwilnya, maknanya di situ kisah dusta. Orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta ataupun perkataan ghibah dan sebagainya yang sejenisnya dan melakukan perbuatan dosa itu, maka Allah tidak berhajat dengan puasa yang dilakukannya, yaitu dengan tidak makan dan tidak minum. Artinya ada gunanya. Tapi Ustaz, nanti kami riak, takut riak. Orang yang takut riak sama dengan riak. Nah, jadi kita takut dan riak sama dengan riak. Contohnya begini yang lain. Ujar Allah ketika menjelaskan masalah riak. Dan kami tidak pernah bedah buku judul kitabnya riak yang disusun oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Di dalam kitab itu, dalam penjelasan diskusi itu, ya bedah buku bahwasanya orang yang melakukan dan tidak melakukan bukan karena Allah, ya melakukan tidak melakukan karena selain Allah, maka dia. Contohnya dengan kita diberi orang baju hanya Arab saja, ibu-ibu diberi telepon misalnya, maka angkat teleponnya itu bagus, akhirnya aku nak kayak apa? Kalau aku bisa berubah dari yang dipakai ini, pulang aja di rumahan kayak gitu, dan kalau usah dipakai yang biasa aja, nah ya. Kenapa yang ada memakai itu? Padahal dalam Al-Quran khusus zinatakum inda kulli masjid, pakailah dengan pakaian yang terbaik kalau kita pulang ke masjid sebagian. Tapi ini takut ujar orang nih, berarti kan takut orangnya ada nyaman orang itu. Nah itu riya sudah, takutan enak sama orang riya akan puasa. Sahabat puasa, wah enak dia itu sudah tidak melakukan apa, cuma melakukan karena orang berjelas sudah
nas, menampakkan perbuatannya kepada orang lain atau mengomongkannya dengan sunnah. Makin biasa orang takut ibu puasa dulu, puasa dua akan selesai puasa. Apalagi bagi orang yang puasa sunnah itu lebih nyaman lagi. Itulah kepada dia misalnya puasa Senin di hari ini. Nah kepada dia langsung ditarik tuan rumah duduk panasnya, disiapkan makanan sudah diambilkan, diambilkan sate, diambilkan nasi soto, selebihnya makan. Namun ada yang kada makan itu salahnya makan. Yang hebatnya kalau dia makan dapat makan, menyenangkan tuan rumah dapat pahala. Dan puasa sebenarnya tetap dapat pahalanya. Puasanya dapat pahalanya, ya, dapat makanannya. Yang ketiga dapat pahala istiqomah bagi sahibul hajah, banyaknya kebaikannya. Tapi yang ada pahala sanggup buat hilang pahala puasanya, ya, lapar parok, nah dapat dosa, coba. Ada paham itu dituntut ilmu untuk ilmu qabla amal. Berilmu dulu sebelum beramal. Maka dosa. Kenapa? Hadisnya niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman lebih baik beramal. Itulah yang berkisahkan kan ada orang yang kemarin kata Tuhan COVID itu. Kamu sampaikan di sini juga. Itu yang susah hati. Kamu susah hati ini dia kada jadi berangkat akibat COVID. Kalau dah kita tunda pulang kita aku sayang habis kada jadi haji. Ini kada paham. Amalinya paham orangnya dengan bahagia. Itu konsep itu. Bagaimana dia tidak bahagia dengan dia tidak haji? Dia dapat pahala haji kamu itu sama. Itu satu lagi tapi pahala haji dapat. Bodohnya kayaknya berangkat lagi haji bisa tahun selanjutnya 2 tahun bisa tertunda 2 tahun dapat pahala haji. Tahun 2000 dapat pahala haji. Ada jadi berangkat 2001 masih belum berangkat dapat pahala haji. 2002 ada berangkat dapat pahala 3 kali haji. Dan tidak mustahil haji yang ketiga kada diterima. Yang pahala haji yang pertama kedua yang dapat. Namun kita paham kada mau susah hati. Maka itu kita dituntut untuk alhamdulillah ala kulli halin, ya, wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Ala kulli hal apa saja keadaan yang kita alhamdulillah. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah. Kita tetap memuji Allah dan bersyukur. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah. Demikian juga ya suatu bentuk sifat rahimnya Allah Al-Ghafur tadi adalah tidak memperlihatkan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi dengan demikian bukan berarti dengan kita begitu gawinya maksiat mendapatkan yang bagi kita Allah. Itu salah juga ada. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimahullah. Yang keempat, wala yu'aqibuhu ajilan. Allah tidak menyiksanya langsung di dunia atau di waktu dia melaksanakan maksiat. Memang ada yang langsung, ada orang yang berzina di waktunya berzina langsung azab. Ada juga. Ada yang nanti bertahun-tahun kemudian hanya datang azab. Supaya kada dapat azab dalam bagi seseorang itu dalam melakukan maksiat, apa antisipasinya? Berancam ketahuan, segera ketahuan. Yang hebatnya tidak tercatat dosa seseorang itu selama dia segera ketahuan. Amuninya tunda, ya, maka ada catatan. Selama dia tidak meremehkan dosa tersebut. Nah, orang bertaubat itu ada hukum yang dilakukan. Di dalam syarah tentang Asmaul Husna, ya, dijelaskan dan di dalam kitab Sifat 20 yang disusun oleh Habib Usman Al-Badawi
bahwasanya ada bab iman kepada malaikat, rukun iman yang kedua. Setiap kita ini ya, itu ada setiap harinya 20 malaikat. Ini penjelasan dari Kiai Haji Muhammad Bakir ya, di dalam masalah malaikat itu. Ada 20 malaikat yang mereka ini ya nanti selalu menemani kita setiap harinya, termasuk penjelasan musuh sama juga. Yang pertama malaikat di sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Yang kanan ini mencatat kebaikan-kebaikan baik perkataan maupun perbuatan kita yang zahir, yang batin ada. Malaikatnya ada tamu amalia batinnya, ada tamunya yang dicatat yang zahir ya oleh malaikat ya. Yang sebelah kanan catat yang baik, yang di sebelah kiri ya, itu mencatat perbuatan maksiat, dosa. Nah, yang kanan ini kita dikenalkan dengan namanya raqibun. Raqibun. Nah, di sebelah kiri atid. Kedua. Jadi setiap orang melakukan kebaikan, yang tukang catat yang raqib. Kalau dalam urusan kebaikan, raqib dalam mencatat amal kebaikan kita, ini kita kada minta pendapat orang itu. Catatkan, ada langsung dicatat. Raqib ini langsung dicatat sendiri. Amal kebaikan kita, perkataan yang baik kita. Tapi kalau ada kita melakukan maksiat atau dosa, atid, malaikat atid yang sebelah kiri kada langsung mencatat betapapun dahulu orang raqib. Bahasa kita, oh raqib catatkan ya, karena jangan raqib, karena dahulu jangan dicatat. Amal raqib mencatat kada ubahkan lagi, langsung catat. Tapi ketika atid mau mencatat amal buruknya seseorang ini, minta pendapat dulu dengan raqib. Catatkan, ada jangan dulu. Ada ini dua pendapat yang mendapatkan. Yang pertama 6 jam. Yang kedua 7 jam. Ada ini. Jadi ya, kalau sudah sampai 7 jam belum juga ada taubat atas dosa maksiat dilakukan, ada betapa lagi kayak pencatatnya dicatatkan, hanya dicatat. Maka itu ada ayat Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, anjabit segera kepada ampunan taubat Tuhan kalian. Artinya apa? Taubat jangan ditunda-tunda. Ada orang protes, nyaman benar itunya, yang saya kira masuk ke taubat, tunggu dulu. Orang terbuka hatinya bertaubat itu taufik dari Allah. Demi Allah, seseorang tidak bisa bertaubat kalau Allah tidak kasih hidayah dia. Maka jangan diremehkan. Yang itu aku masih ada bagaimana aku taubat. Seakan-akan semudah itu. Dan taubat itu adalah rukunnya. Muncul katanya menyesal. Kalau yang main-main tak ada menyesal berarti itu bahaya. Akhirnya yang dikisahkan pada teman-teman yang lalu benar. Waktu sakaratnya dimain-mainkan. Waktu kena dimasukkan ke surga, tinggalkan pintu sudah akan masuk ditutup orang. Karena yang main-main. Yang dimasuk itu yang benar-benar. Karena apa? Karena kejahilannya, karena kebodohannya, karena kealpaannya. Ini bermaksiat. Ketika dia sudah maksiat, ya, belum ditunjuk itu dia bertaubat, menangis, menyesalinya, maka akan jadi catatan. Karena ada catatan yang dilaporkan kepada Allah harusnya seorang tersebut. Itu rahmat Allah, itu kasih sayang Allah. Nah, sampai ke situ kasih sayang Allah tadi itu dia Ar-Rahman tadi.
Al-Rahim itu bagi seorang yang beriman. Orang kafir, oh pada ada lagi kisahnya. Ini melakukan taat ada pahalanya, ini melakukan masih tambah lagi dosanya. Orang beriman, orang ini yang kata beriman kan ada taubat, ada taubat. Nah, orang beriman, kenapa taubat ibadah? Orang beribadah tanpa beriman ada mau, harus beriman. Nah, maka itu dengan kita selalulah minta kepada Allah supaya kalau bertobat dan diampuni dosa. Itu yang belum saya sampaikan di sini, amalan doa yang disampaikan oleh Guru Syahwani dan Guru Bangir kepada Guru Sotul. Apa amalannya? Allahumma inni, kalau pakai domain Quran, Allahumma inni as'alukan taubatan wal maghfiratan wal taufiqa wal hidayata wal istiqomata wa husnal khatimah. Ujar Guru Syahwani Ahmad kepada Guru Sotul, ampun di dalam setiap berdoa, 6 doa ini aja yang kita baca, yang kita minta kepada Allah, kadang lagi berdoa sudah mencukupi, sudah cukup. Dan bisa dibuktikan karena Allah lepas kita dari atasnya. Apalagi yang berkunjung yang husnul khatimah, maka itu diubahkan kalau selesai pengajian, ya Allah biha, 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 biha husnul khatimah. Maka itu kita mau kepada Allah taubat. Kenapa taubat itu karunia? Taubat itu jalan cepat untuk menjadi kekasih Allah. Jalan cepat untuk menjadi orang yang disayangi oleh Allah adalah dengan apa? Taubat. Maka itu Rasulullah bersabda, at-taibu habibullah, orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimahullah, maka salah satu rahmat karunia dari Allah kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa, mengazab langsung orang berbuat maksiat dosa. Tapi ada yang nanti bertaubat, bahkan ada yang nanti dosanya itu ya diazabnya, hukumannya ketika sudah di hari kiamat. Demikianlah untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kepada ibu yang berbahagia, mari bersama-sama kita akhir kepada kita dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.